Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sungguh kita sangat senang dan bersuka cita bisa kembali bersama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat di YouTube channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat menarik yaitu berjudul Kesombongan versus Kerendahan Hati. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang lebih detail lagi dari hari ke hari, kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas satu pelajaran yang Kau telah berikan kepada kami. Untuk kami bisa pelajari, kami bisa nikmati, kami bisa diskusikan, bantu kami untuk bisa mengerti, bantu kami untuk bisa membawa pelajaran ini ke dalam diri kami dan juga kepada orang lain. Bantu kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang lebih detail, saya akan membawakan pengantar akan pelajaran minggu ini. Ayat inti kita pada pelajaran minggu ini terdapat di Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita semua tahu akan apa itu kesombongan. Ketika kita berpikir tentang kesombongan, mungkin kita berpikir tentang seseorang yang tidak pernah mau kalah, atau nggak pernah mau salah, atau seseorang yang mungkin memiliki ego yang tinggi, atau juga seseorang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Karena dia selalu merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, sehingga semua orang itu lebih rendah daripada dia. Sehingga bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu selalu kata-kata yang merendahkan orang lain. Ketika kita pikirkan hal-hal tersebut, mungkin otak kita sudah mulai berpikir akan satu orang di sekolah, atau satu orang di rumah, bahkan satu orang di gereja. Tapi kita sendiri suka lupa bahwa apakah diri kita adalah orang-orang tersebut. Kita sering lupa melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada kesombongan di dalam diri kita? Setiap orang, termasuk kita sendiri, itu pasti memiliki bakat dan juga kelebihan. Dan ada yang jago nyanyi, ada yang jago masak, main musik, olahraga, atau bahkan pintar dalam mempelajari Alkitab. Dan kesombongan itu akan muncul ketika seseorang ingin menunjukkan kepada orang lain kehebatan tersebut. Dan pastinya saat menunjukkan kehebatan tersebut ingin ada bukti yang konkret atau validasi dari pujian orang lain atau dari penghargaan, dari bukti juara misalnya. Dan nggak ada yang salah sebenarnya ketika kita ingin explore atau pengen tahu kelebihan kita tuh udah sampai mana sih dan mendapatkan pencapaian yang konkret akan kelebihan kita. Tetapi kesombongan itu pasti muncul ketika kita lupa bahwa sebenarnya nilai dan kelebihan dari diri kita sendiri itu sebenarnya semuanya berasal dari Allah. Dan itu diciptakan oleh Allah. Kita semua memiliki nilai dan kelebihan karena Allah yang telah mati untuk kita dan menebus dosa-dosa kita. Nah, sepanjang satu minggu ini kita akan mempelajari bagaimana kesombongan itu dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan kerendahan hati seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kita juga akan mempelajari bagaimana kesombongan yang pertama. Kesombongan yang pertama yang terjadi di alam semesta itu muncul dan dimulai dari hati Lucifer. Kita mungkin tidak tahu bagaimana kesombongan itu bisa muncul dan masuk ke dalam hatinya Lucifer, tapi itulah yang menjadi dasar yang mendorong adanya pertentangan besar dengan Allah. Dari kesombongannya yang merayap ke hatinya, dia pun menentang Allah. Kita juga akan mempelajari bagaimana mengenali diri kita yang mungkin penuh dosa ini, sehingga kesombongan itu sangat tidak layak sama sekali muncul di dalam hati kita. Ada juga satu tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu Musa, dan bagaimana dengan latar belakangnya yang luar biasa, dan dia pun diangkat menjadi anak Firaun, dan memiliki segala kekayaan di Mesir, tetapi Musa itu adalah salah satu tokoh yang dikenal dengan kerendahan hatinya dan berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita juga akan ingatkan bagaimana kesombongan yang bahkan dirasakan oleh murid-murid Yesus. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, tetapi malah kesombongan yang muncul ketika mereka paling dekat dengan Yesus. Padahal juga harusnya mereka paling mengerti bahwa kesombongan itu sangat dibenci oleh Yesus dan menyakiti hati Yesus. Kita juga akan diajar untuk selalu melihat kepada Yesus
dengan mempelajari kasih dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus. Oleh karena itu, kita akan mulai ke pelajaran topik pertama kita, yaitu yang berjudul Cengkraman Erat Kesombongan. Kita akan mempelajari sebenarnya kesombongan itu seperti apa dan bahayanya. Kita akan pelajari dari Bapak Tobi. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, suatu pengantar yang komprehensif yang disampaikan oleh panelis sekaligus host Saudara Beatrice untuk mengawali pelajaran kita. Nah, sekarang seperti apa sih kuatnya cengkeraman kesombongan itu gitu ya? Kalau kita bicara kesombongan, ya biasanya persepsi kita itu langsung terpatri kepada mungkin orang kaya. Nah, gitu ya. Kalau bicara sombong, biasanya itu orang kaya, orang pintar, ya, atau pejabat atau politisi gitu. Bahkan di dunia hewan pun ada juga di persepsi seperti seolah-olah hewan yang kelihatannya sombong ya biasanya dianggap burung merak itu oleh karena begitu anggunnya penampilannya seolah-olah mewakili hewan yang sombong gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak selalu ya dan bahkan tidak tepat juga kita langsung memberi label kalau kaya itu sombong, kalau pintar sombong, kalau pejabat atau politisi sombong. Itu juga tidak tepat ya. Kesombongan itu kalau definisinya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Saudari Beatrice. Nah, lebih spesifiknya sebenarnya berkaitan dengan emosional atau perasaan, ya. Ketika misalnya kita merasa lebih lebih hebat dari yang lain, lebih penting, lebih baik, pokoknya lebih lah dari yang lain, ya. Kualitas kita harus di atas orang lain. Ya, tadi Saudari Beatrice bilang jago nyanyi, tidak masalah jago nyanyi. Tapi ketika misalnya tidak terima kalau ada orang lain juga lebih baik nyanyi dari dia atau jago mengajar Alkitab, tidak terima kalau ada orang lain yang lebih juga bagus atau bahkan lebih bagus ngajar Alkitab. Itulah definisi kesombongan itu. Nah, kesombongan memang melibatkan perasaan dan sayangnya ya perasaan nggak bisa kita jadikan apa? Kita jadikan referensi atau acuan. Ya karena perasaan itu kan dipengaruhi berbagai hal, ya dipengaruhi latar belakang kita, dipengaruhi kondisi psikis kita, dipengaruhi pengetahuan kita. Nah, itu yang kita tidak bisa jadikan dasar. Nah, sekarang kita kita coba cari tahu dan saya yakin kita semua sudah tahu para pemirsa semua. Kesombongan itu awalnya dari mana sih? Ya, dari Lucifer dan kejadiannya yang menjadi misterius lagi kejadiannya itu di sorga ya kejadiannya bukan di dunia jadi sorga di tempat yang semuanya suci kudus ternyata terjadi itu dan bahkan sampai sekarang ada juga yang masih bertanya apakah masih mungkin lagi nanti akan ada malaikat yang balelo yang sombong di sana. Tentu kita sudah belajar oh tidak di sorga sudah tidak ada lagi karena sudah dibersihkan benar-benar unsur kesombongan itu karena sudah diberi kesempatan kepada Lucifer dan pengikutnya. Nah, tapi apa akibatnya? Akibatnya karena ulah Lucifer itu, ya kan, lalu dia dibuang dari sorga dan dia bertamu ke seluruh galaksi atau planet ciptaan Tuhan. Datanglah dia ke apa? Ke planet kita ini. Dan sayangnya Sayangnya nenek moyang kita berhasil dia goda. Sehingga apa? Sifat mencintai dan mempercayai diri sendiri lebih daripada Allah itu terjadi. Tidak masalah ya. Kita memang harus mencintai diri sendiri. Tapi ketika kita lebih percaya kepada diri sendiri daripada kepada Allah, itulah cengkeraman kesombongan yang sudah dirasuk, yang sudah dimasukkan oleh Lucifer kepada manusia. Ya, jadi persoalannya Lucifer kan begitu. Dia mau sama dengan Allah. Bahkan dia cemburu terutama kepada Yesus. Ya kan, terutama kepada Yesus dia cemburu. Kenapa dia tidak dilibatkan? Nah, dia merasa bahwa dia harus sama pentingnya dengan Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang kita coba lihat
ayat referensi bagi kita di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi siapapun kita yang mencintai dunia itu dikatakan itu bukan dari Bapa. Apalagi keangkuhan hidup. Itu jelas bukan berasal dari Allah kita. Ya, jadi itulah bahayanya kalau kita apa? Kalau kita memelihara kesombongan. Nah, ada pertanyaan di sini. Bisa nggak sih kesombongan itu bersifat positif gitu ya? Ada nggak sih bersifat positif? Tadi sudah di-spill sebenarnya oleh Saudari Beatrice. Ya, ketika misalnya seseorang mau berusaha untuk mencapai satu prestasi tertentu, tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan itu bukan kesombongan sebenarnya. Ya, ketika misalnya seorang karyawan mau mengejar recognition atau pengakuan tertentu, ya kan? Dari talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada dia, itu nggak masalah, ya tidak masalah. Ya, tapi ketika misalnya dia beranggapan bahwa prestasinya itu hanya karena usaha dia saja, tidak ada keterlibatan Allah di situ. Apalagi kalau sudah mulai apa? Sudah mulai merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak lebih penting dari dia, itulah yang disebut kesombongan, ya. Alkitab juga mengizinkan kok kita mengasihi diri kita sendiri secara benar, ya. Nggak ada masalah. Ya, justru kita harus mengasihi diri kita sendiri supaya kita pun bisa mengasihi sesama manusia karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin seseorang ke dirinya aja dia benci, boro-boro dia bisa mencintai orang lain. Ya, ini bukan sifat egois. Ya, salah juga ada orang yang bilang bahwa apa namanya, oh kita jangan mencintai diri kita, tapi kita harus mengasihi sesama. Ya, tidak mungkin kalau secara psikis kita masih punya persoalan dengan membenci diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi ke orang lain secara tulus? Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi ketika seseorang juga misalnya meminta supaya dia benar-benar bergaul kepada Allah setiap hari, lalu dia merasakan dan menyaksikan bahwa Allah hidup bersama dengan dia dan memberikan tujuan hidup yang jelas, itu juga nggak sombong. Tapi yang menjadi sombong adalah ya kalau bukan Allah lagi yang dimuliakan, ya. Ketika kita memberi kesaksian, ya, oh saya begini, saya mendapatkan seperti ini, mendapat begini begini macam-macam, tapi akhirnya diri kita yang kita saksikan, bukan Allah yang kita saksikan, itu yang menjadi kesombongan. Nah, jadi poin pentingnya adalah mari kita harus ingat apapun yang kita miliki, kemampuan yang ada pada kita, bahkan segala prestasi yang kita punya, bukan itu kok yang menentukan seberapa mahal nilai diri kita. Tapi nilai kita itu adalah berasal dari apa? Berasal dari Allah. Apa maksudnya? Ketika yang kita lakukan itu semua sesuai dengan kehendak Allah, disitulah harga kita itu mahal di hadapan apa? Di hadapan Allah. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita miliki, apa kemampuan yang kita punya itu menggoda kita untuk apa? Untuk sombong. Karena pada akhirnya kita harus akui, ya, mau pintar ngajar, mau pintar olahraga, cepat belajar, lalu pintar dalam banyak talenta, bernyanyi kah, bermain musik kah, atau yang lain. Pada akhirnya itu berasal dari Allah. Jadi tidak boleh itu kita lupakan dan jangan sampai kita yang jadi apa? Yang mendapatkan pujian untuk itu. Demikian pemirsa dan saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, telah kita mengetahui bahwa bahayanya
akan kesombongan, kita harus mengetahui satu hal, yaitu untuk mengenali diri kita sendiri, yaitu kenalilah diri Anda. Apa yang harus kita pahami akan diri kita, Pak Fajar, sehingga tidak mungkin ada kesombongan di dalam diri kita. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa yang harus kita kenali dalam diri kita supaya kita tidak tergolong dalam kategori orang-orang yang memiliki kesombongan ya, kesombongan hati, kesombongan rohani, banyak ya. Dan kita kembali kepada pelajaran yang Yesus berikan perumpamaan ya, ketika Yesus menyampaikan ada dua orang, yang satu adalah orang Farisi, kemudian yang kedua itu adalah pemungut cukai. Dua-duanya mereka melakukan ritual berdoa. Yang satu, orang Farisi ini, dia berdoanya luar biasa sekali. Mari kita coba baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepada tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat yang ke-13, ini yang menarik ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus memang sengaja untuk mengungkapkan, memberikan satu contoh dua orang. Satu orang Farisi, ya, dan kita tahu orang Farisi adalah, ya, dia paham mengenai hukum Taurat. Dan yang satu adalah pemungut cukai, yang mana pekerjaannya adalah menarik pajak, dan dia adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Yang satu meninggikan diri berdoa, mengucap syukur, tidak sama seperti orang jahat, bahkan tidak sama seperti pemungut cukai yang di sebelahnya. Jadi seakan-akan memang dia, ketika dia berdoa, dia menuduh orang lain ya. Tidak seperti dia, tidak sama seperti seperti pemungut cukai. Sementara si pemungut cukai ini, dia betul-betul dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bahkan ketika dia berdoa, tidak tidak berani untuk menengadah ke atas. Dan dia menyadari bahwa dia tidak layak, tidak pantas ya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan ini menjadi satu hantaman yang keras ya buat kita semua. Kadang-kadang kita juga berpikir terlalu sombong secara rohani. Mungkin sifat kesombongan, ketinggian hati itu ada dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, sekarang pelajaran pada saat ini itu memberikan kesempatan, mendorong supaya apakah kita termasuk menjadi orang-orang Farisi atau kita termasuk menjadi orang pemungut cukai tadi itu ya, yang mana dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sementara orang Farisinya tadi menyampaikan bahwa dia dalam kehidupan dia tidak sama seperti orang lain dan dia menjadi seorang penurut kepada Tuhan. Tapi disitulah letak sombongan, letak kejatuhan dia. Oleh karena dia memiliki ketinggian hati ya. Justru menuduh orang lain itu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ketika kita mencoba untuk introspeksi diri, apakah selama ini dalam kehidupan kami sehari-hari, apakah kita tergolong menjadi orang Farisi ataukah orang-orang yang berdosa? Tetapi sekali lagi, di dalam Lukas pasal 18 ayat yang 14, apa pesan yang Yesus berikan kepada kita semuanya? Ayat 14, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Maksudnya orang ini adalah orang pemungut cukai ya. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sangat jelas sekali Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Yesus mengharapkan orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang merasa dirinya paling berdosa, tidak memiliki kemampuan apapun, mengakui dosanya dia, berharap bahwa dia dapat diampuni segala dosanya.
adalah orang-orang yang rendah hati. Malah justru oleh Yesus, dia ditinggikan, dia diberikan pakaian kebenaran. Sebaliknya, bagi orang yang merasa bahwa dia hidupnya adalah sudah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan ya, bahkan memberikan perpuluhan, menyanyi, melakukan lagu pujian, tetapi justru dia menuduh orang lain itu melakukan satu tindakan yang tidak benar. Tetapi orang tersebut oleh Yesus justru malah direndahkan. Nah, apa sih pelajaran yang terbaik buat kita? Mungkin ya, kita sangat mudah untuk meninggikan diri kita. Kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang menjadi pencapaian kita selama ini. Kemudian betapa hebatnya yang sudah kita lakukan. Seringkali kita mendengar ya kesaksian-kesaksian. Justru sebetulnya kesaksian, kan kesaksian memberikan kesaksian bagaimana Tuhan ya, Tuhan itu ditinggikan. Tetapi justru gantinya adalah kesaksian bagaimana pencapaian yang sudah kita raih, sudah mendapatkan mungkin harta atau materi yang kita harapkan, itu diberikan kepada orang lain. Tapi justru kadang-kadang kita melakukan hal itu. Yesus sekali lagi memberitahukan seharusnya adalah Yesus yang ditinggikan, bukan diri kita ya, bukan diri kita. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebetulnya di mata bagi surga itu tidak bagus ya, tetapi justru kita harus meninggikan tentang Yesus itu sendiri, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, pelajaran yang bisa kita berikan, Yesus memberikan nasihat supaya kita mengambil satu kesempatan memiliki roh kerendahan hati, gantinya roh ketinggian hati maupun roh kesombongan, dan kita menyadari bahwa kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan, kita penuh dosa, kita penuh atas keberdosaan kita ini, dan kita justru membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, kita akan sama-sama mempelajari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Musa, hamba yang rendah hati. Kita akan mempelajari akan backgroundnya dan bagaimana dia bisa menjadi hamba yang sangat rendah hati. Silakan Pak Tobi. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, siapa yang tidak terkesan dengan tokoh besar yang namanya Musa, ya. Dia seorang yang sebenarnya sudah menikmati semua kemewahan yang dimiliki orang dunia pada saat itu. Siapa yang tidak tergiur dengan kemewahan Mesir di zaman dulu? Mesir adalah salah satu pusat kebudayaan tertua di zaman dulu. Artinya dari sekian bangsa, salah satu bangsa yang duluan maju menjadi negara maju dulu adalah Mesir. Walaupun tidak seperti pada saat sekarang ini. Musa dididik ya dengan didikan Mesir. Segala macam ilmu dia dapatkan, mau ilmu perbintangan, mau ilmu pertanian, mau ilmu kemiliteran, semua dia dapat. Ya, filsafat, sastra, ya sejarah, hukum, semua dia dapat. Dia dididik benar-benar dia mendapatkan keistimewaan di sana. Ya, tapi ya walaupun dia hidup dalam kondisi yang serba mewah, popularitas sudah ada dalam genggamannya, ya artinya dialah calon Firaun ya pada saat itu. Tapi apa? Akhirnya Musa memilih jalan yang sebaliknya. Ya, dia pilih jalan yang benar-benar jauh dari yang orang-orang inginkan. Dia malah lebih memilih apa? Lebih memilih hidup menderita sengsara bersama bangsanya orang Israel. Ya, nah Musa ya punya kekuatan karakter dan akhlak ya yang sangat menonjol dari dia. Nah, jadi akhirnya Musa malah menghilangkan kesempatan untuk menjadi orang yang dipuja-puja. Ya, kalau pada saat sekarang ini misalnya orang berebut ya menjadi orang populer, ya katakanlah kalau kayak di negara kita misalnya, berapapun ya harta yang dia punya, ya mereka akan invest bagaimana supaya bisa masuk ke istana atau masuk ke gedung dewan perwakilan ya, miliaran dia keluarkan ya supaya apa? Supaya bisa menjadi orang yang terkenal. Tapi Musa sudah di depan mata itu semua,
ya, sudah di depan mata dia menjadi orang yang sangat disegani, dia malah tinggalkan. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang membuat Musa seperti itu. Kita coba baca Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 kita cermati baik-baik ayat per ayat. Karena iman maka Musa ya setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kita tahu sejarahnya ya. Lalu karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kenapa disebut kesenangan dari dosa? Karena Mesir dengan apa namanya pemerintahan yang sangat jauh dari idealnya orang yang percaya kepada Tuhan ya, karena Mesir dasar pemerintahannya bukan ketuhanan ya. Lalu kita baca lagi, ia menganggap penghinaan ya karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi biarpun dia sudah dididik di sana puluhan tahun, 40 tahun dia dididik di sana, dia dia tetap apa? Dia tetap mengingat bahwa Kristus lebih besar daripada apa? Semua kegelimangan, ya, kemilau harta yang ada di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lihat, ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ya bahkan dia dikejar-kejar kan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya inilah bagaimana Musa akhirnya memilih jalan yang berbeda dan merendahkan apa? Merendahkan diri, ya, merendahkan diri. 40 tahun dia diajar, ya, dan akhirnya apa? Dia memilih bagaimana dia digembleng menjadi orang yang rendah hati juga, dididik di padang gurun, ya, harus memimpin orang-orang yang bebal, orang-orang yang keras kepala. Padahal harusnya dia di Mesir tinggal perintah semua jalan, ya. Dia orang kepercayaan Firaun pada saat itu. Tapi apa? Dia tinggalkan itu. Dia lebih memilih ya panggilan Allah daripada apa? Panggilan dunia. Kuasa, ya, kekayaan, dia tinggalkan itu semua. Tidak mudah, ya, tidak mudah memilih jalan hidup seperti Musa. Kita manusia jangankan seperti Musa. Kita punya saudara. Ya, ya nggak usah, jangankan ketua DPR, kita punya saudara Kapolsek saja, mungkin kita udah ikut sombong. Ya, di gereja kadangkala katakanlah kita punya saudara ketua jemaat di gereja besar, kita yang ikut-ikutan seolah-olah jadi ketua jemaat, gitu kan? Ya kita udah sombong. Nah ini apalagi Musa, ya saat itu bangsa paling besar di dunia adalah Mesir dan dia sudah orang orang nomor dua di sana. Tinggal tinggal menunggu waktu saja dia dinobatkan jadi Firaun, ya dia tinggalkan itu. Itu nggak gampang. Mungkin kalau kita sekarang dalam bahasa yang sangat ekstrim, Musa bodoh sekali sih kamu tinggal itu, ya kan? Bodoh sekali kamu. Semua orang berebut ke sana kok kamu tiba-tiba kamu tinggalin. Mungkin ada lagi yang lebih kasar, mungkin ngomong apa sih diisi otakmu kok kamu tinggalin itu semua gitu kan? Kenapa harus kamu tinggalkan itu? Karena kan kamu bisa. Nggak harus tinggalkan itu. Kamu bantu aja orang Israel, bisa aja orang ngomong gitu. Tapi bukan itu jalan yang dia pilih. Dan akhirnya apa? Kesulitan hidup di dalam perjalanan memimpin orang Israel di Mesir, itulah yang melatih Musa menjadi orang paling lemah lembut di muka bumi. Alkitab mengatakan itu. Di Bilangan 12 ayat 3, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi di muka bumi ini sepanjang sejarah dicatat, Musa adalah orang paling lemah lembut hatinya. Nggak kebayang kan betapa degilnya orang Israel pada saat itu. Nggak kebayang. Tapi dia lemah lembut. Ya, itu pun dia sempat dianggap gagal oleh Tuhan ketika dia marah memukul batu itu. Ya, hanya karena satu kegagalan itu, Musa tidak diizinkan Tuhan sampai ke negeri Kanaan. Padahal sudah begitu lemah lembutnya, sudah begitu rendah hatinya dia meninggalkan kemewahan Mesir. Ya, dia lebih memilih hidup
bersama dengan orang Israel. Kalau kita pikir-pikir misalnya, ada banyak yang bisa disombongkan Musa, banyak peristiwa-peristiwa monumental yang bisa dia banggakan. Istilahnya kalau seandainya di zaman dulu itu ada kayak kita ibadah Rabu malam, di mana ibadah Rabu malam kan biasanya dikasih kesempatan untuk kasih kesaksian. Wah, dia pasti akan kasih kesaksian bagaimana dia berbicara sama Tuhan di semak belukar yang menyala. Dia akan kasih kesaksian bagaimana dia hebatnya akhirnya Mesir itu kena tulah sampai 10 kali. Dia bisa ceritakan laut terbelah dua. Sekarang coba bagaimana ceritanya laut terbelah dua. Selokan aja nggak bisa kita belah dua. Ini laut, ya, boro-boro selokan air di baskom aja nggak bisa kita belah dua. Tapi ini laut dibelah dua, ya kan? Dia mungkin bisa luar biasa cerita. Lalu tiba-tiba dari langit datang makanan. Dari mana kita coba bisa lihat sekarang makanan datang dari langit? Kita cari dari pagi sampai sore, kadang kita nggak berhasil, ya. Lalu bagaimana dia bicara langsung pada Tuhan? Bagaimana dia juga dengan umur yang sudah cukup senior, dia harus naik ke Gunung Sinai. Lalu dia bersusah payah membawa dua loh batu yang berisi 10 hukum itu. Tidak mudah. Cuaca di atas Gunung Sinai juga tidak bersahabat. Tapi dia bisa naik dan turun tanpa peralatan mendaki. Sekarang banyak orang-orang pendaki gunung kalau mau berangkat itu persiapannya luar biasa matangnya. Ya dengan segala macam peralatan. Tapi Musa berangkat hanya dengan tongkatnya itu. Dengan sendal yang dililit-lilit, bukan seperti sepatu gunung, ya, tapi dia bisa turun dari gunung, dia bawa dua loh batu itu. Banyak lagi, ya, bagaimana dia juga bisa berhasil mengeluarkan air dari batu karang, ya, kurang apa prestasinya, ya, bagaimana dia juga bisa mengalahkan bangsa Midian hanya karena dia mengangkat tangan, bagaimana juga tongkat-tongkat dia bisa mematuk semua ular-ular para petunung dari Mesir. Banyak sekali yang bisa dia jadikan alasan untuk sombong, tapi Musa tetap rendah hati. Ya, Musa tetap rendah hati, dia tetap mengandalkan Tuhan dan bahkan dia selalu mengadakan doa perantaraan untuk orang Israel yang bandel-bandel itu. Ya, bandelnya nggak ketulungan itu, tapi dia selalu minta kepada Tuhan supaya apa? Supaya diizinkan orang Israel itu diberkati Tuhan. Kalau dia bisa cerita bagaimana tiba-tiba untuk melindungi mereka dari panas ada tiang awan, untuk melindungi mereka dari dingin malam ada tiang api. Wah, luar biasa. Ada banyak yang mau disaksikan. Bisa berhari-hari bertahun kali ceritanya itu kalau dia mau ceritakan. Tapi itulah kerendahan hati Musa. Musa memilih hidup bersama bangsanya demi apa? Demi bagaimana dia tetap hidup bersama dengan Kristus. Ini satu pilihan yang tidak mudah. Ya, ini bagi kita yang sudah mengaku Kristen, apalagi kita yang di dalam kebenaran Advent ini. Mari kita pastikan kesaksian-kesaksian kita adalah kesaksian-kesaksian kerendahan hati dan kemuliaan Allah. Jangan kesaksian-kesaksian yang meninggikan diri. Mari kita gunakan kesempatan-kesempatan untuk memuliakan Allah, jangan memuliakan diri sendiri. Bagi para pembicara, bagi para orang yang punya talenta, ya, dengan berbagai macam talenta, pastikan jangan talentamu itu yang menonjol dan namamu yang dipuji, tapi nama Tuhan biarkan yang dipuji. Kalau kalau saudara hebat menjadi singa mimbar, menyampaikan segala macam pelajaran, pastikan Tuhan yang dipuji, jangan jadi diri kita dipuji, jangan keluargamu yang kau besar-besarkan. Kalau engkau memiliki suara emas, ya, jangan suara emasmu yang kau tunjukkan. Kalau tanganmu lincah memainkan semua alat musik, Tuhanlah kiranya yang ditunjukkan. Ya, kalau engkau rajin menginjil, ya, biarlah Tuhan Roh Kudus yang didahulukan. Jangan kerajinanmu mengajar KPA itu seolah-olah membuat orang lain bertobat. Itu yang perlu menjadi pelajaran bagi kita dari kehidupan Musa yang sangat rendah hati dan lemah lembut ini. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari dari murid-murid Yesus dengan topik pelanggaran terbesar. Mengapa bahkan murid-murid Yesus bisa ada merasakan kesombongan juga? Pak Fajar, silakan. Iya, wah ini pertanyaan menarik ini, Petrus ya. Mengapa murid Tuhan Yesus itu merasa sombong ya? Oleh karena dia menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus itu sangat viral pada zamannya itu ya.
banyak orang-orang yang mengikuti dia, banyak orang-orang yang disembuhkan, sangat begitu viral ya. Nah, kalau kalau kita lihat dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, artinya bahwa mereka itu ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus itu sudah menjadi satu kesempatan emas buat dia ya. Satu kesempatan emas bisa dipercaya, bisa menjadi murid Yesus, yang mana Yesus itu adalah sangat begitu terkenal, viral, dan banyak yang mengeluh-elukan dia ya. Jadi mereka murid-murid Tuhan Yesus itu merasakan bahwa mereka juga cukup terkenal ya, cukup dikenal oleh karena mereka adalah murid Tuhan Yesus yang sangat begitu viral. Nah, sekarang pelanggaran terbesar apa? Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu merasakan bahwa mereka itu sangat diagung-agungkan oleh orang, muncul terbersit di dalam diri mereka itu sebetulnya siapa yang paling terbesar di antara, siapa yang menjadi tangan kanan ya, tangan kanan, siapa yang menjadi apa ya, the second man gitu ya, setelah Yesus ini siapa gitu. Mereka berharap mereka itu nanti akan menempati satu posisi ya. Mereka berharap, mereka sebetulnya tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah raja dari kerajaan seluruh di atas dunia. Tapi mereka masih tetap berharap bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi, raja orang Israel yang akan menggulingkan ya, yang akan memerintah bangsa Israel, membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Harapan mereka itu seperti itu. Sehingga tidak heran mereka mencoba untuk siapa sih yang terbesar, bahkan mereka menginginkan satu jabatan tertentu ya. Kalau Tuhan Yesus itu menjadi raja. Nah, inilah salah satu bentuk ya roh kesombongan ya di antara mereka, ketinggian hati ya. Mari kita coba baca ya. Ada satu ayat yang bagus ya. Ketika mereka bertengkar, murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepada Yesus siapa yang terbesar, Yesus berkata kepada mereka di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu adalah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus sekali lagi ya mengatakan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang ditinggikan, maka dia akan direndahkan ya. Duduk yang lebih besar atau yang melayani, justru dialah yang akan menjadi pelayan bagi semua manusia. Tetapi Yesus katakan bahwa aku tetap berada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pelanggaran yang terbesar. Apa sih pelanggaran yang terbesar ini? Bahkan ya, dalam buku Membina Kehidupan Abadi ya, yang ditulis oleh Ellen G. White, tidak ada perkara yang sangat begitu menyakitkan hati Tuhan atau tidak ada perkara yang paling berbahaya kepada jiwa manusia, yaitu daripada keangkuhan dan merasa dirinya kuat. Jadi roh kesombongan, ketinggian hati, dan merasa dirinya kuat, itu merupakan satu dosa yang paling tidak berpengharapan dan yang susah diperbaiki ya. Jadi hati-hati pemirsa The Safe Ministry, pelanggaran yang terbesar, dosa yang paling besar, dosa yang paling menyakitkan hati Tuhan, itu justru keangkuhan dan merasa dirinya kuat. Keangkuhan, kesombongan, dan merasa dirinya kuat. Dan itu karakter maupun sifat seperti itu sangat susah diperbaiki. Ya, ini ditulis oleh Membina Kehidupan Abadi. Nah, hal yang paling serius bagi kita adalah kesombongan kita itu lebih menyakitkan hati Tuhan dari segala apapun dan sifat karakter yang sangat sulit diatasi karena seringkali kita bahkan tidak menyadari akan hal itu. Kadang-kadang kita juga tidak menyadari ya. Kita sudah menempati satu posisi yang paling tinggi. Kita sudah mengenal bos-bos yang di atas ya. Bos-bos yang di atas. Jadi hati-hati juga ya kepada seluruh saudara-saudara kita, bahkan pelayan jemaat maupun gembala jemaat ya. Ketika dia diberikan satu posisi
di dalam satu organisasi dia memiliki kesempatan untuk lebih dekat kepada pimpinan yang di atasnya, janganlah menjadi salah satu bentuk kesombongan ya, keangkuhan ya, sehingga dia lupa diri, sehingga ya melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan posisinya dan lain sebagainya. Ini merupakan satu pelanggaran yang terbesar daripada di dalam kehidupan kita ya. Roh keangkuhan diri maupun memiliki merasa dirinya kuat sehingga dia tidak membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan satu nasihat bagi kita, jika kita menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa menghapuskan kesombongan maupun keangkuhan dalam diri kita, maka cobalah untuk berhenti sejenak. Cobalah untuk berpikir, berdoa sekarang, Tuhan, terimalah hati hambamu ini yang tidak bisa melakukan apapun ya, yang masih memiliki roh kesombongan maupun roh keangkuhan. Cobalah berdoa kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa satu-satunya penolong yang bisa memberikan hati yang penuh dengan roh kerendahan hati, itu hanyalah Tuhan Yesus. Dan mintalah supaya kita dapat dijadikan suci, kudus di hadapan Dia, dan kita menyadari bahwa diri kita adalah lemah, dan kita membutuhkan pertolongan daripada Kristus itu sendiri. Pelajaran yang terbaik bagi kita, cobalah kenali diri kita sendiri, coba kita menyadari bahwa pelanggaran yang terbesar dalam kehidupan kita hanyalah roh kesombongan maupun keangkuhan dan merasa dirinya kuat. Bagaimana solusinya? Ya, minta datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya kita diberikan roh kerendahan hati, dan minta Tuhan untuk mengubahkan kehidupan karakter sifat ini, sehingga kita akan menjadi serupa karakter seperti halnya Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Di pelajaran berikutnya kita diajarkan untuk ada kerendahan hati yang bisa kita pelajari, yaitu dengan pandanglah dia. Siapa itu dia dan apa yang bisa kita lihat sehingga kita jauh dari kesombongan, Pak Fajar. Silakan. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ini adalah solusi yang paling benar ya. Pandanglah dia. Jadi memandang kepada muka Yesus, bagaimana sifat dan karakter dia itu ya. Dia bagaimana dia memberikan satu contoh ya melalui pengorbanan dia di atas kayu salib ya. Sekali lagi ya, saya akan baca dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus memberikan satu contoh menjadi seorang pelayan ya, melayani orang lain, melayani sesama. Kalau kita tidak memandang dia, kalau kita tidak melihat maupun melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita masih berada di dalam roh kesombongan itu sendiri. Tetapi sekali lagi, di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-27, memberikan satu contoh bagi kita untuk tetap melihat karakter daripada Yesus itu sendiri. Memang sih, sangat berbeda dengan keinginan para murid yang mana mereka menginginkan mana yang lebih besar ya. Gantinya menjadi seorang pelayan seperti halnya Yesus contohkan. Tetapi sekali lagi Yesus tetap berada di tengah-tengah mereka ya. Sebagai pelayan yang terbaik. Yesus yang setiap hari memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan di sekelilingnya karena dia dipenuhi oleh roh belas kasihan dan melihat melihat orang lain itu seperti domba yang membutuhkan seorang gembala. Dan inilah yang contoh yang paling paling pas ya buat untuk kita semuanya, buat untuk para gembala-gembala, pelayan Tuhan, para tua-tua jemaat, melihat seluruh anggota jemaat itu adalah domba-domba yang membutuhkan pertolongan. Nah, sekarang bagaimana peran besar kita? Yesus sudah mendorong kita untuk menjadi seorang pelayan yang terbaik untuk memperhatikan domba-dombanya. Yesus sendiri sudah meninggalkan surga untuk mati bagi umat manusia, dengan harapan bahwa mereka yang mengerti akan tindakan kasih karunia ini, menyadari dan merespon undangannya,
yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus masih menunggu ya, masih menunggu keinginan kita masing-masing kita untuk tetap memandang hanya kepada Dia. Nah, kalau kita menyadari ya, apa sih yang harus kita lakukan selain kita memandang kepada Kristus? Ada satu ayat yang menarik di sini di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini berkaitan sekali ya dengan pelajaran triwulan yang lalu ya. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kemudian ayat yang 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus memberikan satu contoh teladan bagi kita. Dia mendorong kita untuk saling memperhatikan satu sama lain, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi justru memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan sesama, kebutuhan sesama umat manusia, dan memberikan satu contoh teladan seperti halnya Kristus sudah mati bagi kita semuanya. Dalam biarlah kita memiliki satu karakter maupun sifat seperti halnya Kristus Yesus. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bagaimana kita memandang kepada Kristus? Kita memandang kepada Kristus oleh karena Dia sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana roh kerendahan hati Dia mau turun dari surga dan menjadi manusia yang hina, kemudian merelakan dirinya untuk mati bagi kepentingan umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kalau mau melatih kerendahan hati, jangan membandingkan diri kita, prestasi kita dengan orang lain. Tapi cobalah datang kepada Kristus, berkaca, ya, bandingkan kita dengan Kristus, maka di situ kita akan nangis-nangisnya, kita akan merasa rendah serendah-rendahnya. Tidak ada keberanian bagi kita untuk meninggikan diri sendiri dan juga untuk sombong. Dan apa yang dikatakan bahwa orang yang dianggap suci oleh sorga adalah orang yang terakhir hendak menunjukkan kebaikannya. Artinya, apakah kita suka menceritakan, memamer-mamerkan, menyaksikan apa yang baik yang kita buat ke orang lain? Bagi sorga, orang yang dianggap suci adalah orang yang tidak, ya bahkan yang paling terakhir mau menunjukkan kebaikannya. Surga membutuhkan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau dibentuk sama seperti Yohanes Pembaptis yang bersedia mengambil tempat yang paling rendah di hadapan Allah. Dan bagi sorga, murid yang paling sederhana itulah yang paling mantap dalam pekerjaan bagi Allah. Dan ketika kita merasa bahwa kita diperlukan, bahwa kitalah yang paling dipentingkan, yang paling ditunggu-tunggu oleh orang lain untuk kemajuan pekerjaan Allah, justru pada saat itu Tuhan akan mengesampingkan kita. Tapi ketika kita merasa kita tidak layak, ya kita hanyalah orang sederhana yang berserah kepada Tuhan, maka hal yang sederhana itu ya menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Batu, hanya 5 batu dari sungai, tapi ketika itu di tangan Tuhan itu menjadi luar biasa bagi Daud untuk mengalahkan Goliat. Kesederhanaan dan sifat melupakan diri sendiri, itulah yang menjadi apa? Ciri-ciri orang yang rendah hati. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, mari jangan kita pelihara kesombongan, karena kesombongan bisa jadi adalah satu penghalang terbesar ya yang membuat hubungan kita dengan Allah menjadi tidak bertumbuh. Ketika kita sombong, kita merasa kita tidak perlu datang kepada Allah karena kita pikir semua persoalan hidup kita bisa kita selesaikan sendiri. Tapi ketika kita memiliki kesadaran diri siapa kita, ketika kita berkaca, bercermin kepada Kristus, di situ kita akan menyadari
bahwa kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, ya, kita tidak bisa memiliki hidup seperti saat ini. Dan saat itulah maka muncul kebutuhan bagi kita agar apa? Memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Tidak terpikir bagi kita untuk apa? Untuk menjadi sombong. Biarlah kita bercermin kepada Yesus sebagai pribadi yang paling rendah hati yang pernah ada di muka bumi dan menjadi teladan paling sempurna. Biarlah kita juga belajar dari Musa, ya, di mana dia mau meninggalkan posisi yang sudah berada di genggamannya, bukan seperti murid-muridnya yang berebut menjadi orang paling penting. Murid-murid Yesus adalah sosok yang sangat berbeda dari yang ditunjukkan oleh Musa. Sementara Musa ingin meninggalkan kegemilangan duniawi, murid-murid Yesus malah mengejar posisi paling penting. Hal-hal seperti ini yang membuat kita menjadi apa? Menjadi terhalang datang kepada Yesus. Jangan kita pamerkan talenta dan karunia kita, jangan kita pamerkan kebaikan-kebaikan yang kita buat, karena semua itu hanyalah berasal dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan teladan bagi masing-masing kami untuk memiliki roh kerendahan hati, gantinya roh ketinggian hati maupun roh kesombongan. Kiranya Tuhan akan memberikan kami satu kasih karunia supaya kami menyadari bahwa kami tidak layak, kami adalah manusia yang berdosa. Kami memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih daripada-Mu saja supaya kami dapat boleh tularkan itu juga kepada orang lain dan mempersiapkan akan umat Tuhan akan kedatangan Engkau yang kedua kali. Gunakan dan pakaikan kami untuk melayani satu sama lain kepada sesama manusia, agar kami dapat memiliki satu kehidupan yang bernilai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan atas satu pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada untuk jangan lupa suka dengan video kami, juga langganan di channel The Safe Ministry dan juga bagikan kepada orang-orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati.